Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam semuanya. Salam 24 jam dimanapun teman-teman berada. Apa kabar teman-teman di Jihab? Semoga semuanya sehat, semangat, dan tentunya bahagia ya. Hari ini kita berkumpul di sini untuk momen spesial, yaitu closing ceremony di Jihab Data Science Beginner Level karya PT SDM PPI Dunia. Perjalanan kita selama pelatihan ini seperti naik roller coaster. Kadang menantang, kadang seru banget, tapi pastinya penuh ilmu dan kenangan. Setuju kan? Jadi, mari kita rayakan momen ini dengan penuh sukacita. Tapi, sebelum memulai rangkaian acara, mari kita mengawali pertemuan kita dengan doa bersama menurut agama dan keyakinan masing-masing agar pertemuan ini lancar dan kita senantiasa dalam lindungan dan keberkahannya. Untuk berdoa akan dipimpin oleh saya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita mampu menjadi individu yang berkontribusi lebih baik untuk dunia. Amin. Terima kasih teman-teman. Kita lanjut ke acara berikutnya. Oke, bentar. Baik, sebelum lebih jauh nih, saya akan membacakan susunan acara kita hari ini. Kita punya banyak keseruan menanti, seperti sambutan dari para ketua, sesi ice breaking, hingga pengumuman 10 peserta terbaik. Nanti juga akan ada kejutan loh, soal kelanjutan pelatihan kita. Jadi stay tune sampai akhir ya teman-teman ya. Oke, baik, pertama-tama kita dengarkan sebentar. Baik, pertama-tama kita dengarkan sambutan dari instruktur kelas kita yang penuh dedikasi, I Gusti Agung Krisna Dwi Payana. Kepada saya, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, teman-teman hebat di Jihab. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman semua yang telah menyelesaikan pelatihan di Jihab Data Science Beginner Level ini. Teman-teman telah melalui perjalanan yang tidak mudah, penuh tantangan, coding, analisis data, debugging, hingga berhadapan dengan deadline. Namun, teman-teman berhasil sampai di titik ini dengan semangat, kerja keras, dan dedikasi yang luar biasa. Tepuk tangan untuk teman-teman semua. Oke, sebagai instruktur, melihat teman-teman bertumbuh selama pelatihan ini adalah pengalaman yang begitu membanggakan. Mulai dari saat pertama kita belajar dasar-dasar Python, memahami konsep statistik, hingga menganalisis data menggunakan library seperti Pandas dan Matplotlib. Nah, semua itu bukan hanya tentang menyelesaikan modul, tapi juga tentang membangun pola pikir seorang data scientist. Ingat, data science bukan hanya tentang angka-angka. Data science adalah tentang mencari cerita di balik data. Teman-teman telah memulai langkah pertama menuju dunia yang penuh peluang ini. Dunia di mana data adalah emas baru, dan teman-teman adalah penambangnya. Namun, perjalanan ini belum berakhir. Justru, ini adalah awal dari langkah-langkah besar yang akan teman-teman tempuh ke depannya. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kerjasama, semangat, dan kesabaran teman-teman selama pelatihan ini. Saya yakin di masa depan saya akan mendengar banyak cerita sukses dari teman-teman. Mungkin suatu hari nanti saya akan melihat teman-teman menjadi data scientist di perusahaan besar atau bahkan menciptakan inovasi yang mengubah dunia. Teruslah bermimpi besar, bekerja keras, dan jangan pernah berhenti belajar. Oke. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari kelas representatif DG Hub. Kini kita akan melanjutkan rangkaian acara dengan sambutan dari Kak Dylan Uno Syahfaril. Kepada Kak Dylan, waktu dan tempat kami persilahkan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam 24 jam, salam SDM unggul. Iya, pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para peserta atas dedikasi, semangat, dan partisipasi yang aktif selama pelatihan ini. Kalian semua telah menunjukkan antusiasme yang luar biasa dalam pelajari ilmu baru, menjelajahi data, dan memahami dasar-dasar data science yang kini semakin relevan di berbagai bidang.
dimulai dari yang paling dasar yaitu mengetahui apa itu data science, hingga mengerjakan proyek untuk menunjukkan hasil pembelajaran kalian. Tidak lupa saya juga ingin mengapresiasi kepada mentor hebat kita, Kak Krisna, yang telah membimbing serta mengajar pelatihan data science ini dari awal hingga akhir. Untuk para peserta, pelatihan ini hanyalah langkah awal dalam perjalanan kalian di dunia data science. Kami berharap apa yang telah kalian pelajari di sini dapat menjadi fondasi yang kuat untuk melangkah lebih jauh di dunia data science. Semoga kalian dapat terus belajar, berinovasi, dan menerapkan ilmu ini untuk membawa manfaat bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Akhir kata, semoga kesuksesan selalu menyertai kita semua. Oh iya, jangan lupa untuk pantau terus Instagram kita di @ptsdm.ppidunia. Ya, terima kasih, selamat berkarya dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Dilan. Dengan dukungan penuh dari seluruh tim bidang teknologi digitalisasi, saya yakin bahwa kita memiliki potensi yang besar untuk menciptakan acara yang tidak hanya spektakuler, tetapi juga berkesan bagi semua peserta yang hadir. Oke, mari kita masuk ke sambutan berikutnya. Kali ini kita akan dengarkan sambutan dari Ketua Bidang Teknologi Digitalisasi PTSDM, Raihan Bereski Akbar. Sambutan ini merupakan salah satu yang kami nantikan, mengingat peran besar bidang teknologi digitalisasi dalam mendukung kesuksesan program-program yang telah kita laksanakan bersama, termasuk acara pelatihan DigiHub ini. Kepada Kak Raihan, panggung virtual kami persilahkan. Oke, terima kasih banyak Mas Krisna atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salam 24 jam, dan Salam Perhimpunan. Pertama-tama yang saya hormati Mas Fahru selaku Direktur dari Departemen Pengembangan Talenta Sumber Daya Manusia PTSDM PPI Dunia. Yang saya hormati juga Mas Krisna selaku tutor di event DigiHub ini. Lalu yang saya hormati juga teman-teman panitia, yang saya hormati Mas Dilan selaku kelas representatif dalam DigiHub ini. Lalu yang saya banggakan peserta dari DigiHub ini. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta, tutor, dan panitia yang telah berpartisipasi dan mendukung terlaksananya program Digital Talent Hub ini hingga selesai. Kegiatan ini adalah bukti nyata bahwa kolaborasi, semangat belajar, dan komitmen bersama dapat menciptakan dampak positif bagi talenta digital Indonesia. Selama beberapa minggu terakhir ini, kita telah melalui serangkaian sesi pelatihan, mulai dari pengenalan data science, penguasaan Python, hingga menyelesaikan mini project yang sangat-sangat menantang ini. Melalui proses ini, saya yakin dan saya percaya bahwa kita semua tidak hanya belajar keterampilan baru, akan tetapi juga memahami pentingnya adaptasi dan inovasi di era digital yang akan terus berkembang hingga nantinya. Sebagai generasi muda, kalian adalah harapan bangsa untuk bersaing di kancah global. Digital Talent Hub ini hadir untuk memberdayakan talenta diaspora agar menjadi individu yang unggul dan siap menghadapi tantangan industri 4.0 ini. Kami berharap keterampilan yang telah kalian peroleh selama program ini dapat menjadi modal berharga bagi kalian semua dalam perjalanan profesional dan akademik kalian di masa hadapan. Akhir kata, mari kita terus menjaga semangat belajar dan berinovasi. Jadikan ilmu yang telah kita pelajari sebagai landasan untuk menciptakan solusi yang bermanfaat dan berkelanjutan. Terima kasih atas komitmen, antusiasme, dan kerjasama dari semuanya. Sampai bertemu di program-program inspiratif lainnya dari bidang digitalisasi teknologi PTSDM PPI Dunia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rehan, luar biasa sekali. Semoga semua yang telah diungkapkan dapat menginspirasi dan memotivasi kita semua untuk terus berkomitmen dalam mengemban tugas dan tanggung jawab kita di kehidupan ini. Semoga teknologi digitalisasi terus berkembang bersama kita semua. Lanjut ke sambutan berikutnya nih.
Terakhir, kita akan mendengarkan sambutan dari sosok yang telah menjadi penggerak utama memimpin Direktorat PT SDM PPI Dunia. Beliau telah mengarahkan dan memimpin kita semua dengan semangat yang luar biasa hingga sampai di titik ini. Kepada Saudara Iman Fahru Syuhada, waktu dan layar kami persilahkan. Ya, sebelumnya suara saya terdengar ya? Terdengar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam 24 jam, salam SDM unggul. Perkenalkan, mungkin teman-teman kemarin sudah pernah ketemu ya, pernah melihat pada saat di welcoming remark. Saya selaku Direktur PT SDM ingin mengucapkan terima kasih pertama-tama kepada para panitia, tim, tutor, kepala bidang, semua yang terlibat dalam suksesnya pelatihan data science ini. Yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada partisipan kita, para peserta kita yang sangat aktif mengikuti dari proses awal sampai proses akhir. Oke, hari ini menandakan bahwa kita telah menyelesaikan pelatihan data science level beginner. Sebuah langkah awal yang penting dalam perjalanan kita untuk memahami dan mengolah data secara lebih efektif. Selama pelatihan ini, kita, teman-teman semua, maksudnya telah mempelajari konsep dasar data science, teknik analisis, serta penggunaan berbagai tools yang dapat membantu kita dalam mengolah dan menginterpretasikan data. Namun, perlu diingat bahwa kita jangan puas dulu ya, teman-teman, bahwa pembelajaran tidak berhenti sampai di sini saja. Dunia data science akan terus berkembang dan tantangan yang lebih besar menanti di depan pastinya. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk terus belajar, berlatih, dan mengeksplorasi lebih dalam agar ilmu yang telah kita dapatkan dapat diterapkan secara nyata dan memberikan manfaat pastinya. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh peserta atas partisipasi aktifnya, serta kepada para instruktur, terutama Mas Krisna ya, terlihat semangat dan antusiasme, dedikasi semuanya itu terlihat dari ujung barat Indonesia, dari ujung barat dunia sampai timur dunia gitu ya, itu pasti terlihat semangatnya, beserta juga para tim pastinya. Dan tim penyelenggara yang telah membuat pelatihan ini berjalan dengan lancar. Terakhir, semoga ilmu yang kita peroleh hari ini menjadi bekal berharga bagi langkah kita selanjutnya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan tetap semangat dalam perjalanan menuju dunia data. Jangan lupa ya, bagi teman-teman semua untuk ikuti terus Instagram kita di @ppidunia dan @ptsdm.ppidunia, karena kami selain bergerak dalam bidang teknologi digitalisasi, kita bergerak dalam minat dan bakat dan career development, di mana kita menghadirkan narasumber dalam bentuk misalkan apapun itu yang mendukung career development. Kita so far akan ada Shopee Indonesia, lalu kita ada Scooters, Home Credit Indonesia, dan lainnya pastinya. Dan nanti insya Allah mungkin ya tahun ini kita akan targetkan, kita akan menghadirkan khusus pembahasan topik mengenai data science yang dinarasumberkan, yang berasal dari narasumber dari salah satu perusahaan yang sudah terjun pastinya. Jadi ikutin terus. Cukup sekian ya teman-teman. Terima kasih, saya undur diri. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC atau moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih juga Kak. Terima kasih Kak Iman atas sambutan yang sangat penuh motivasi. Keren banget ya sambutan Ketua PT SDM kita. Yuk kita lanjutkan ke agenda berikutnya. Oke. Setelah banyak sambutan, kita seru-seruan sebentar yuk. Kita punya sesi ice breaking, yaitu menebak negara dan materi pelatihan dari emoji. Ini sama seperti sistemnya pada saat welcoming party. Jadi teman-teman pasti sudah familiar dengan ice breaking ini. Jawaban dari soal-soal teman-teman bisa jawab di kolom chat. Dan saya akan mengecek nih siapa yang paling pertama menjawab dengan benar. Oke teman-teman, siap? Kalau misalnya siap, boleh nih reaksi jempolnya nih. Siap. Oke. Kita langsung aja teman-teman ya.
saya akan mulai hitung mundur dalam 3, 2, 1. Ding, 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 ding. Oke, tebak negara nih teman-teman nih. Silahkan. Saya hitung selama 15 detik ya teman-teman ya. Oke, selesai. Saya akan buka nih teman-teman nih. Siapa yang menjawab dengan benar ya, yang pertama kali ya teman-teman ya. Oke, oke. Kak Muhammad Bahrul Ulum nih. Betul ya jawabannya ya, yaitu Jepang dong. Selanjutnya kita akan lanjut ke soal yang kedua teman-teman. Siap? 3, 2, 1. Ding, 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 ding. Oke, silakan. Oke, sudah selesai ya. Yang paling pertama jawab benar adalah Kak Budi Purwantoni menjawab Paris ya, betul. Negara dari ketiga emoji ini adalah tidak lain dan tidak bukan negara Paris. Ibu kotanya, maksudnya Prancis. Prancis teman-teman, bukan Paris ya. Prancis. Yang menjawab Prancis itu, nah, Kak Fakri Muzain nih menjawabnya Prancis ya. Paris itu ibu kotanya Prancis ya teman-teman ya, atau French seperti itu. Oke, selanjutnya adalah soal yang ketiga teman-teman, tebak negara. Boleh, silahkan. Saya hitung ya selama 15 detik mulai dari sekarang. Oke, waktu sudah habis. Saya akan mengecek nih siapa yang pertama kali menjawab dengan benar. Uh, Oke, yang pertama kali menjawab dengan benar adalah Kak Rahmah Elvira. Jawabannya USA ya, United States of America. Dan itu betul, teman-teman. Jawaban dari ketiga emoji ini adalah tidak lain dan tidak bukan negara Amerika Serikat, United States of America. Oke, soal keempat, teman-teman. Silakan. Saya mulai dari sekarang. Oke, waktu sudah habis teman-teman. Yang menjawab pertama kali yang benar ya siapa ya teman-teman ya? Sekarang kita akan lihat di kolom chat. Kak Yusna Eni menjawab Brazil, betul. Jawaban dari keempat emoji ini adalah negara Brazil ya teman-teman ya. Jawabannya adalah Brazil. Oke, soal selanjutnya akan saya hitung mundur dalam 3, 2, 1. Oke, silakan teman-teman menebak negara yang ada di slide. Oke, waktu sudah habis teman-teman. Selama 15 detik saya akan melihat ya jawaban yang benar. Oke, yang pertama kali menjawab dengan benar adalah selamat kepada Kak Aji Prasetya menjawab India dan betul. Jawaban dari ketiga emoji ini adalah negara India, teman-teman. Oke. Oke, sepertinya untuk ice breaking sesi tebak negara sudah selesai. Sekarang kita akan tebak materi, teman-teman. Materi pelatihan. Jadi kita akan menebak nama materi pelatihan atau nama submateri dari modul yang sudah kita bahas kemarin di sesi-sesi kelas pelatihan. Oke, teman-teman? Oke, silahkan tebak materinya. Saya hitung mulai dari sekarang ya, teman-teman ya, 15 detik. Ayo nih, tebak materi. Tebak materi atau submateri, teman-teman ya. Submateri atau subtopik dari modul. Oke, waktu sudah habis, teman-teman. Saya akan melihat nih siapa yang benar nih.
Yang benar penjawab pertama adalah Kak Aufa Ahnaf menjawab machine learning. Betul. Di sini ada emoji robot, ada emoji buku, dan ada emoji otak. Tidak lain dan tidak bukan adalah machine learning ya teman-teman. Ya, oke. Siap untuk ke soal berikutnya. Saya akan mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, silakan teman-teman menebak. Oke, waktu sudah habis. Siapakah yang pertama kali menjawab dengan benar? Oke, Kak Aufa Ahnaf lagi. Oi, udah 2 kali ya, teman. Udah 2 kali atau tiga kali ya. Menjawab dengan benar dan cepat. Yaitu decision tree, betul. Materi dari ketiga emoji ini adalah decision tree, teman-teman. Oke. Selanjutnya nih. Nah, ini gampang nih teman-teman nih. Sudah pasti bisa menjawab ya teman-teman ya. Saya tunggu selama 15 detik ya teman-teman. Silahkan. Ini yang paling mudah nih seharusnya ya teman-teman ya. Karena dari gambar saja sudah kelihatan, dari emoji saya sudah kelihatan nih. Materi apa yang ada yang merepresentasikan dari ketiga emoji tersebut. Oke, waktu sudah habis teman-teman. Saya akan melihat nih yang betul menjawab adalah Kak... Oh, bukan. Oke, yang menjawab adalah Kak Ahmad Helmi Samatin ya. Visualisasi. Jadi, jawaban ini tuh bukan statistika, teman-teman, karena ini lebih merepresentasikan sebuah visualisasi data. Jadi, di sini ada bar chart, di sini juga ada line chart. Line chart yang naik dan line chart yang menurun. Jadi, jawabannya adalah visualisasi data atau data visualization. Seperti itu. Oke. Baik, selanjutnya saya akan menuju ke soal yang kedua terakhir, teman-teman. Oke, saya hitung mundur dalam 3, 2, 1. Nah, ini lumayan sulit, teman-teman. Oke, yang menebak pertama nih hebat nih. Yang menebak benar pertama dan yang paling cepat. Silakan. Oke, waktu sudah habis, teman-teman. Di sini, oke. Apakah jawabannya, teman-teman ya? Ini clue-nya adalah mengubah data yang kategorikal menjadi numerik. Oke, jawabannya adalah encoding, teman-teman. Yang pertama kali menjawab dengan benar adalah Kak Rahmah Elvira. Selamat ya Kak ya, menjawab dengan benar dan cepat, dan yang paling cepat encoding jawabannya. Oke, terakhir ya teman-teman nih, terakhir. Gas. Oke, silakan. Terakhir ini sebaliknya teman-teman ya, mengubah data yang numerik menjadi yang kategorik. Oke, karena waktu sudah habis, saya akan cek teman-teman. Oke, jawabannya adalah data binding. Yang paling pertama dan yang paling cepat menjawab adalah Kak Fatkiadina. Selamat ya Kak Fatkiadina, menjawab dengan benar dan yang paling cepat di antara peserta yang lain. Oke, sepertinya untuk ice breaking seperti itu saja teman-teman. Lumayan singkat ya. Oke, sekarang waktunya kita refleksi nih. Saya mau tahu nih, ya teman-teman ya, dari semua modul pelatihan, menurut teman-teman modul mana yang paling susah dan mana yang paling gampang? Nah, tulis di kolom chat ya teman-teman ya, sambil bercerita tentang alasannya juga dipersilahkan. Saya tunggu. Saya akan membaca mungkin 3-5 komentar yang paling menarik. Modul 4. Modul 4 tentang data modeling paling susah ya, betul. Kenapa? Kenapa yang paling susah, teman-teman? Karena ada banyak teori-teori yang mungkin dijelaskan secara cepat dan ketika teman-teman menoleh sebentar, itu ketinggalan jauh gitu ya, rasanya ya. Mungkin karena terlalu kompleks modul keempat itu memang. Saya juga menyadari hal itu ya, teman-teman ya. Cuman jangan khawatir, kalau misalnya teman-teman masih bingung untuk modul keempat, teman-teman bisa cek video rekaman ulangnya di YouTube saya, teman-teman.
Oke, semuanya susah bagi saya yang pemula. Iya, iya, iya. Tapi kayaknya untuk modul yang 5 dan 6 sepertinya gampang ya, karena tidak ada praktek sama sekali, tidak ada coding, dan tidak ada teori-teori yang susah. Praktek waktunya terlalu singkat, iya, oke. Tapi kemarin kan saya juga udah kasih perpanjangan ya teman-teman ya, perpanjangan waktu yang dari deadline-nya hari Kamis menjadi hari Sabtu gitu. Cuma nggak apa-apa. Memang untuk yang prakteknya tidak lebih dari seminggu ya waktunya teman-teman ya. Jadi itu juga salah satu yang menantang teman-teman untuk menyelesaikan ujian praktek atau proyek itu dengan cepat. Kompleks dan terlalu panjang, Kak. Oke. Siap, 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 siap. Oke, permasalahan-permasalahan teman-teman nih yang ada di sini mungkin akan dijawab di bagian paling akhir ya, nanti. Oke, perlu mentoring khusus biar lebih memahami dengan maksimal. Siap, 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 siap. Akan ada waktunya teman-teman, jangan teman-teman tunggu saja. Mungkin dari PTSD MPP Dunia akan merilis sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih mendetail, sesuatu yang lebih apa nih? Yang lebih gampang untuk dicerna ya, semoga. Oke, materinya susah tapi nagih, apalagi kalau sudah ketemu jawabannya. Iya, 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 iya. Jadi pengen terus gali, betul. Itulah, data scientist juga apa ya, sesuai dengan namanya teman-teman, ilmuwan data. Jadi kita mencari sesuatu yang baru dari data, gitu. Mencari insight yang baru dan yang berguna untuk orang-orang. Bukan hanya untuk bisnis, untuk orang-orang, untuk society, untuk masyarakat juga bisa. Oke, sudah ya teman-teman ya, itu saja sepertinya untuk yang our journey. Jadi kita sudah mulai dari awal itu pengenalan Python sampai ke modul ke-6, Building Career as Data Scientist. Dan yang paling susah, banyak ya yang bilang modeling with Python. Ya, mungkin untuk modeling itu memang materinya kompleks dan diajarkan hanya 2 kali ya teman-teman ya. 2 hari maksudnya. 2 hari. Jadi ya lumayan waktu yang lumayan singkat untuk materi yang kompleks. Jadi saya paham kesulitan teman-teman dalam memahami materi modul keempat modeling with Python. Oke. Oke. Nah, momen yang ditunggu-tunggu nih, pengumuman 10 peserta pelatihan terbaik atau top 10 student. Ingat, bagi teman-teman yang masuk ke top 10 student, selamat dan tetap rendah hati karena kita semua di sini untuk belajar. Dan bagi teman-teman yang belum masuk top 10 student, bukan berarti teman-teman gagal, namun jadikan ini sebagai motivasi untuk terus maju melangkah ke depan dengan pantang menyerah. Karena kita semua sejatinya sudah sukses di kehidupan masing-masing. Top 10 student itu dihitung berdasarkan nilai rata-rata dan nilai rata-rata dari nilai ujian akhir dan ujian praktek. Kita mulai dari ranking 10 ya teman-teman ya. Ding 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 ding. Oke, selamat kepada Kak Rahmah Elvira, berada di urutan 10 atau peringkat ke-10. Selamat. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke peringkat 9, teman-teman. Ding, 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 ding. Oke, selamat kepada peringkat 9 pelatihan data science di Cihap atas nama Imam Firmansyah. Ding, ding, ding. Keren. Oke, ranking 8 atau peringkat ke-8 dari pelatihan ini adalah selamat kepada Kak Aulia Aksal menjadi siswa dengan peringkat ke-8 ya, atau urutan ke-8 dengan nilai paling tinggi di pelatihan ini. Oke, urutan ke-7 ada Kak Fakri Muhammad Zainuddin. Selamat kepada Kak Fakri Muhammad Zainuddin sudah menjadi ke peringkat ke-7 nilai paling tinggi di pelatihan ini. Oke, peringkat ke-6 nih kepada Kak Alfasina Zaimuna. Selamat kepada Kak Alfasina Zaimuna menjadi peringkat ke-6 dengan nilai paling tinggi. Oke, sekarang kita akan ini teman-teman mendengarkan top 5 atau melihat siapa saja yang masuk ke top 5 student di pelatihan data science di Jihap ya teman-teman ya. Teman-teman pasti sudah nggak sabar kan? Apakah nama teman-teman ada di salah satu dari list top 5 ini? Oke, mari kita buktikan. Mari kita akan reveal sama-sama teman-teman. Oke, dalam 3, 2, 1. Urutan kelima
kita ada Kak Vika Afhamul Fusa. Woi, selamat Kak Vika. Itu berada di peringkat kelima. Peringkat keempat nih siapa nih? Peringkat keempatnya siapa? Kita akan reveal nih dalam hitungan 3, 2, 1. Selamat kepada Kak Mutiara Rahma Cahyani Warli. Wey. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke top 3 student dengan nilai tertinggi di pelatihan ini. Oke, kita mulai dengan peringkat ketiga teman-teman atau second runner up. Peringkat ketiganya adalah selamat kepada Kak Andini Nareswari Rifat. Sudah menjadi siswa dengan peringkat ketiga nilai tertinggi ya. Sekarang kita akan masuk ke top 2 teman-teman. Top 2 terakhir nih, siapa nih? Semangat ya pasti teman-teman ya, melihat ya. Oke, juara kedua atau peringkat kedua dari pelatihan DigiHub Data Science ini adalah selamat kepada Kak Rahmat Ramadan Laska menjadi peringkat kedua dari pelatihan Data Science DigiHub. Ding, 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 ding. Dan saat-saat yang menegangkan nih teman-teman nih, kita akan mengetahui bersama-sama siapa yang menjadi peringkat paling pertama atau peraih nilai tertinggi di pelatihan Data Science DigiHub. Oke, sebagai ini teman-teman, sebagai informasi aja, kalau mungkin untuk peringkat pertama, kedua, dan ketiganya itu sama-sama memiliki nilai yang paling tinggi, tapi saya mengurutkan berdasarkan proyek yang terbaik. Jadi, menurut saya, yang peringkat pertama ini sangat pantas untuk menjadi siswa terbaik ini atau best students dari pelatihan Data Science DigiHub. Dan orang yang peringkat pertama ini berhasil menjawab dengan benar di ice breaking tadi. Oke, jadi clue-nya adalah orang yang berhasil menjawab dengan benar ice breaking yang tadi teman-teman, atau quiz ice breaking yang tadi. Oke, saya akan mereveal dalam hitungan mundur kelima. 5, 4, 3, 2, 1. Selamat kepada Kak Aji Prasetya. Wey. Selamat Kak Aji Prasetya sudah menjadi best student di pelatihan Data Science DigiHub. Oh ya, dan sebelum saya melangkah ke sesi berikutnya teman-teman, saya ingin mengumumkan honorable mention ya teman-teman ya. Honorable mention adalah siswa dengan yang paling banyak aktif pada saat kelas. Mau itu aktif bertanya atau menjawab ya teman-teman ya. Saya berikan ini honorable mention kepada Kak Alamanda. Karena setiap sesi Kak Alamanda ini memberikan pertanyaan, lalu juga pasti, dan sudah pasti sebelum di jam 7, Kak Alamanda sudah hadir di dalam di dalam kelas ya teman-teman ya. Jadi saya sangat mengapresiasi Kak Alamanda untuk menghadiri kelas secara konsisten seperti itu. Oke? Oke, baik nih. Sekali lagi nih selamat kepada 10 siswa terbaik di pelatihan ini. Dan sekarang, sebelum berada di penghujung acara, mari kita isi survei kepuasan tentang pelatihan DigiHub Data Science ini. Nah, link akan saya bagikan di kolom chat atau teman-teman bisa scan melalui QR code berikut ya teman-teman ya. Oke, saya akan tunggu selama 15 menit untuk mengisi formnya teman-teman ya. Jadi selama 15 menit tersebut, saya izin untuk off mic. Oke, jadi saya tunggu teman-teman untuk mengisi formnya. Oke, waktu dimulai dari sekarang teman-teman ya. Silahkan diisi. Oke, terima kasih banyak teman-teman.
Untuk link juga saya sudah share ke ini teman-teman ya, ke grup di Jihab. Dan ini untuk hasil surveinya sangat-sangat berpengaruh ke ada atau tidaknya advance level nanti. Jadi mohon untuk review positif ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Silakan untuk mengisi dan waktunya mungkin sekarang sudah apa ya? Tinggal berapa menit lagi ya? 13 menit lagi ya teman-teman ya. Jadi silakan. Jadi selama 15 menit ini kita mungkin anggap saja sebagai break kalau misalnya teman-teman sudah mengisi form dan ini mungkin sebelum waktu selesai, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, kita akan anggap itu sebagai break ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman sudah selesai mengisi form. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mengisi form gitu. Oke, terima kasih.
Ayo teman-teman, bagi yang belum mengisi surveinya silakan diisi karena hasilnya baru ada 25 peserta ya yang mengisi. Di sini di meeting ini ada 48 orang nih. Jadi setidaknya kita mendapatkan hasil survei berjumlah 38 lah. Oke? Bisa nih, boleh nih teman-teman nih. Oke, udah 26 sekarang. Akan saya update ya teman-teman ya, selama 15 menit ini. Sekarang kita sudah berada di menit ke 8. Jadi tinggal 8 menit lagi kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya teman-teman. Oke? Jawaban ujian dan final project yang benarnya apakah akan dikirim, Kak? Untuk final project dan sepertinya tidak ada ya teman-teman ya. Untuk yang final project karena setiap orang itu punya jawaban yang berbeda-beda. Saya pun juga punya jawaban yang berbeda-beda untuk hasil modeling evaluation, jadi tidak ada ya teman-teman ya. Oke, untuk ujian ini, ujian akhir kemungkinan ada, tapi akan saya rilis nilainya teman-teman. Jadi akan saya rilis full nilainya nanti setelah sesi teman-teman ya. Jadi sabar aja. Kak mau tanya kalau skor yang ujian 1 di-share nggak Kak? Di-share nanti teman-teman ya. Saya sudah punya PDF-nya teman-teman, sudah punya PDF-nya. Oke? Saya menunggu ini nih, menunggu ngisi formnya nih teman-teman nih, dan menunggu waktu juga ya. Waktunya kita tinggal tersisa 4 menit lagi. Oke, Oke, kita targetnya 38 sudah terlampau ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman mau ngelanjutin sekarang nggak apa sih. Bagi teman-teman yang pengen mau lanjutin, boleh raise apa Mbak Daisen, boleh reaksi jempolnya kalau mau lanjutin sekarang sebelum 4 menit ini berakhir. Oke. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. Karena juga targetnya kita udah tercapai ya. Sekarang sudah ada 40 nih teman-teman nih. Sudah ada 40, saya matikan dulu alarmnya. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Oke, baik. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat apa saja ya platform yang kita gunakan selanjutnya untuk mengasah skill data science kita. Dan sebenarnya untuk kedua slide setelah ini, teman-teman, itu sudah kita bahas di modul ke-5 dan ke-6. Itu yaitu Building Career as Data Scientist ya.
Oke, saya akan hanya mengulang aja teman-teman untuk sebagai pengingat ya. Jadi di sini ada 5 referensi untuk mengasah soft dan hard skill seorang data scientist. Yang pertama ada Kaggle, ada LinkedIn, YouTube, Stack Overflow, dan juga komunitas data science Indonesia. Jadi Kaggle adalah platform yang tepat nih untuk menyediakan dataset, notebook, dan kompetisi secara internasional. Dan dari sini kita bisa melakukan proyek untuk membuat portofolio. Yang kedua dari LinkedIn. LinkedIn adalah tempat untuk saling bertukar informasi nih mengenai lowongan kerja, saling melakukan koneksi antar perusahaan atau perorangan, dan tempat mempublikasikan proyek. Jadi tempat untuk mempublikasikan proyek ini ada 2, ada Kaggle dan juga LinkedIn, teman-teman. Ada GitHub juga. Lalu ada YouTube, teman-teman, yang ketiga. YouTube adalah platform yang sangat terkenal untuk belajar secara gratis, baik belajar bahasa pemrograman, belajar membuat proyek, tips and trik wawancara, sampai tutorial install software. Yang keempat, kita punya Stack Overflow nih teman-teman nih. Stack Overflow adalah tempat yang sangat berguna ketika kita dihadapi dengan error pada notebook kita. Stack Overflow adalah tempat tanya jawab segala hal berkaitan dengan teknologi. Dan yang terakhir adalah komunitas data science Indonesia. Salah satu platform untuk mengumpulkan orang-orang yang tertarik dalam bidang data. Komunitas ini saling share informasi seperti webinar, seminar offline, pelatihan, dan masih banyak lagi teman-teman. Oke, nah jadi sumber publikasi proyek itu ada banyak. Untuk mendapat sumber data dalam membuat proyek bisa dari mana saja, namun direkomendasikan menggunakan website Kaggle karena sudah menjadi standar standar latihan untuk seorang data scientist. Lalu implementasi Krips DM ini menggunakan Google Colab dan membuat executive summary mungkin menggunakan Canva juga bisa. Dan yang terakhir adalah publikasi proyek ke platform GitHub, sosial media LinkedIn, dan berbagai tempat publikasi lainnya. Contohnya seperti di Medium atau blog online seperti itu, teman-teman. Oke. Apakah advance level kita akan laksanakan? Teman-teman, setelah closing ceremony ini, tolong jangan left group dulu, dan tolong pantengin grup atau mungkin pantengin Instagram PTSDM PPI Dunia dan juga IG-nya PPI Dunia, karena mulai di bulan Februari kita akan mulai gebrakan baru. Semuanya menjadi baru, teman-teman. Yang pertama, tutornya mungkin untuk advance level bukan hanya saya. Itu kabar baiknya. Akan ada banyak tutor dari berbagai bidang kerja, teman-teman ya. Ada dari Purwadika, ada dari perusahaan home credit, ada juga dari bidang digitalisasi teknologi. Nah, jadi bukan hanya saya, akan ada beberapa tutor-tutor hebat lainnya yang sudah berpengalaman untuk mengajar di advanced level, dan itu sudah menjadi dan rencana untuk perilisan advanced level sudah ada, teman-teman. Kita juga sudah membentuk tim promosi. Jadi teman-teman, sekali lagi tolong jangan left group, karena di grup itu juga akan kita share broadcast-nya, teman-teman. Akan kita share broadcast dan informasi. Dan bagi teman-teman yang ingin nge-share mungkin seminar tentang data science, itu juga boleh di grup, teman-teman ya. Karena grup itu mulai dari sekarang itu memang sudah menjadi tempat untuk nge-share informasi mengenai pelatihan-pelatihan seperti itu. Oke? Oke, di advanced level ini juga materinya 2 kali lebih banyak, teman-teman. Bukan 2 kali lebih banyak, maksudnya 2 kali lebih detail. Jadi yang kemarin kita cuman membahas 6 modul. Di advanced level kita akan membahas 15 modul. Di 15 modul itu tidak termasuk untuk yang building career as data scientist ya. Jadi benar-benar 15-nya adalah materi-materi teknis, teman-teman. Ngoding semua dari awal sampai akhir ngoding. Nah, jadi jangan lewatkan kesempatan ini, teman-teman, karena semua materi yang ada di advanced level adalah materi yang bernilai jutaan, teman-teman. Oke? Materi yang bernilai sangat tinggi. Nah, jadi saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk terus pantengin IG kita ya di bulan Februari. Oke? Oke, di advanced level ini juga akan ada apa? Akan ada apa nih? Akan ada satu kejutan yang dimana ternyata jadi ntar satu kejutannya itu akan membuat teman-teman semakin tertarik, semakin wah, ternyata ada benefit lain nih selain belajar. Ada benefit lain yang kita bisa berikan untuk masyarakat, untuk kebaikan masyarakat ya. Nah, apa itu akan kita rilis nanti di bulan Februari, teman-teman ya. Jadi teman-teman bersabar aja dan tolong jangan left group dulu ya, teman-teman ya. Terima kasih banyak.
Oke, Oke, terakhir ya teman-teman nih, sebelum kita benar-benar menutup acara, mari kita abadikan momen ini dengan foto bersama. Untuk itu, kami mohon kesediaan teman-teman semua untuk mengaktifkan kamera masing-masing. Ayo kita pastikan semuanya nih terlihat siap untuk foto. Dan saya juga akan mengubah layout-nya teman-teman ya. Bentar. Oke, ayo teman-teman yang sempat untuk on cam silahkan on cam karena kita akan melakukan foto bersama biar bagus ya teman-teman ya. Kalau misalnya mau dibikin story IG di IG-nya PP Dunia atau mungkin story IG-nya teman-teman boleh gitu. Oke, tinggal lagi. Oke, mantap. Hampir semuanya ya sudah on cam. Oke, saya akan mulai untuk foto bersamanya dalam hitungan mundur ke 3, teman-teman. Sebentar. Ini kenapa? Nah, nah, oke. Saya akan mulai foto bersamanya dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, sekali lagi teman-teman. 3, 2, 1. Oke. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan kita selama pelatihan ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan tetap semangat jadi pahlawan data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman bisa live sekarang. Selamat tinggal, selamat beraktivitas ya teman-teman ya, selamat malam dan selamat istirahat.